Suamiku ngotot pindah rumah, bilang lingkungannya lebih bagus, lebih nyaman. 30 juta deposit aku setujui tanpa curiga. Sampai pagi itu aku pulang lebih awal dan melihatnya berjalan dari arah yang seharusnya tidak pernah dia lewati. 900 meter. Hanya itu jaraknya, dari rumah yang dia pilihkan untukku, ke apartemen perempuan lain. Dia pikir aku tidak akan pernah tahu. Dia salah. Sebelum ceritanya dimulai, bantu dukung channel Riani Berkisah dengan like dan subscribe untuk cerita-cerita menarik lainnya. Tulis di kolom komentar, dari mana kalian mendengarkan cerita ini? Sekarang, mari kita mulai. Aku tidak pernah merasa ada yang kurang dari rumah kontrakan kami di Cibubur. 4 tahun tinggal di sana, dan aku sudah hafal segalanya. Bunyi pintu kamar mandi yang sedikit perlu diangkat sebelum ditarik, posisi matahari pagi yang masuk tepat ke sudut dapur sekitar jam 7. Suara motor Pak Wanto penjual sayur yang lewat tiap Selasa dan Jumat pagi. Kecil, iya, tapi cukup. Dan cukup, bagiku, sudah lebih dari banyak hal yang orang kejar. Aku kerja sebagai perawat shift di Rumah Sakit Harapan Bunda. Shift pagi, siang, atau malam, bergantung jadwal. Kadang aku pulang jam 11 malam, kadang jam 5 subuh. Rumah yang dekat, lingkungan yang familiar, tetangga yang tidak ribet. Itu bukan hal kecil. Itu yang membuat aku bisa tidur nyenyak di sela shift yang padat. Reza, suamiku, kerja di perusahaan konstruksi sebagai staf lapangan. Jam kantornya lebih reguler dariku, berangkat jam 8, pulang antara jam 5 sampai setengah 7. Penghasilan kami tidak besar, tapi cukup untuk hidup nyaman tanpa harus terus-terusan hitung mundur akhir bulan. 5 tahun pernikahan, tidak ada yang dramatis. Tidak ada yang luar biasa buruk. Tidak ada yang luar biasa bagus. Kami berjalan seperti orang kebanyakan, makan malam bersama kalau jadwal memungkinkan, belanja bulanan di akhir pekan, sesekali nonton di rumah kalau sama-sama libur. Aku pikir itu normal. Aku pikir itu baik-baik saja. Malam itu akhir Februari, aku baru selesai shift sore. Reza sudah di rumah, duduk di sofa dengan ponsel di tangan. Aku taruh tas, buka sepatu, langsung ke dapur ambil air. Din, panggilnya dari ruang tamu. Hekem. Gimana kalau kita pindah rumah? Aku keluar dari dapur dengan gelas di tangan. Pindah kemana? Ada yang bagus. Di Kelapa II. Lebih luas, lingkungannya lebih rapi. Harganya juga masih masuk. Aku duduk di kursi sebelahnya. Kontrak kita masih 3 bulan lagi. Ya, nanti pas habis. Kita mulai cari sekarang biar nggak keburu diambil orang lain. Aku lihat wajahnya. Tidak ada yang aneh. Ekspresinya santai, nada bicaranya seperti orang bahas menu makan malam. Emangnya kenapa harus pindah? Tanyaku. Ada masalah di sini? Nggak ada masalah. Cuma pengen yang lebih baik. Wajar dong. Aku tidak langsung setuju. Bukan karena curiga apa-apa, tapi karena aku memang tidak melihat alasannya. Rumah ini tidak ada masalah. Aku suka tetangga kiri kananku. Bu Ratna di sebelah selalu nitip kue lebaran. Pak Hendra di depan sering bantu kalau ada masalah listrik. Dan jarak ke rumah sakit dari sini, 20 menit naik ojek, bahkan bisa lebih cepat kalau jalanan sepi. Kelapa II itu jauh dari RS-ku. Kataku, nggak terlalu jauh. Bisa naik ojek juga. Sekarang juga naik ojek. Reza terdiam sebentar. Lalu dia bilang, ya udah, lihat dulu aja. Belum tentu kita ambil. Survei dulu. Aku tidak keberatan survei. Kalau ternyata bagus dan harganya masuk akal, mungkin memang saatnya pindah. Aku tidak mau dibilang keras kepala soal hal-hal seperti ini. Minggu berikutnya kami survei. Rumah itu memang lebih luas dari yang sekarang, 2 kamar tidur dengan ukuran yang lebih lapang, ruang tamu yang bisa muat sofa 3 dudukan, dapur yang punya jendela ke samping. Cat masih baru. Garasi muat 1 mobil, meskipun kami tidak punya mobil. Lingkungannya tertata,
Jalan di depan tidak rusak, ada pos keamanan di ujung gang. Aku mengakui, dari sisi fisik rumah itu memang lebih baik. Tapi ada satu hal yang diam-diam mengganjal. Selama survei, Reza terlalu tahu arah. Dia yang langsung bilang, belokan sini, nanti kiri. Dia yang tahu ada minimarket di dekat situ, ada bengkel di tikungan. Seperti orang yang sudah pernah ke sana berkali-kali. Aku sempat tanya, kamu udah pernah ke sini sebelumnya? Reza jawab santai, googling. Aku riset dulu sebelum ngajak kamu. Aku tidak mempersoalkan itu lebih jauh. Awal April, kontrak 2 tahun ditandatangani. Deposit 30 juta keluar dari tabungan bersama kami. Minggu pertengahan April, kami pindah. Aku menutup pintu rumah Cibubur untuk terakhir kalinya sambil pegang kunci lama yang belum sempat dikembalikan. Rasanya tidak menyenangkan, tapi aku bilang ke diri sendiri, ini hanya pindah rumah. Orang pindah rumah setiap hari. Waktu itu aku belum tahu apa yang sedang aku masuki. Minggu pertama di rumah baru terasa seperti liburan pendek. Semua masih terasa segar, cat dinding yang belum bau tua, lantai yang belum ada goresannya, dapur yang lega dengan jendela samping yang bisa dibuka lebar. Aku sempat berpikir, mungkin Reza benar. Mungkin memang sudah waktunya pindah. Kami beres-beres bersama di akhir pekan pertama. Reza pasang rak. Aku tata dapur. Malam pertama kami makan nasi goreng beli di luar karena kompor belum sempat dibersihkan. Duduk di lantai ruang tamu yang masih kosong, tertawa soal betapa berantakannya keadaan sekeliling kami. Itu salah satu malam yang terasa normal. Yang terasa seperti pernikahan yang baik-baik saja. Tapi memasuki minggu kedua, sesuatu mulai berubah, pelan, hampir tidak terasa. Reza mulai jogging pagi. Aku tidak langsung anggap aneh. Orang pindah rumah baru, lingkungan baru, kadang memang jadi semangat mulai kebiasaan baru. Reza bilang jalanan di area sini enak buat olahraga, tidak terlalu ramai, udaranya lebih segar dari Cibubur. Aku percaya saja. Dia berangkat sekitar jam 6 pagi, balik antara jam 7 sampai setengah 8. Kadang lebih. Yang aku perhatikan, setelah balik jogging, Reza tidak pernah terlalu berkeringat. Tapi aku tidak terlalu pikirkan itu waktu itu. Mungkin cuaca, mungkin dia jogging santai, mungkin aku terlalu lelah habis shift malam untuk perhatikan hal-hal kecil. Selain jogging, ada satu kebiasaan baru lagi, Cafe Sinara. Reza menyebutnya pertama kali kira-kira seminggu setelah kami pindah. Ada kafe bagus di sini, Din. Kopinya enak, wifi-nya kenceng. Aku kadang kerja dari sana kalau ada laporan yang harus dikerjain. Aku tidak keberatan. Reza memang kadang kerja di luar kantor. Bawa laptop, kerjakan laporan atau gambar teknis di tempat yang lebih tenang. Itu bukan hal baru. Yang baru hanya frekuensinya. Hampir tiap sore, 4-5 kali seminggu, Reza ke kafe itu. Kadang baru pulang setelah maghrib. Sekali aku sempat tanya iseng, kafenya di mana persis? Di jalan besar situ. Masuk gang sedikit. Deket kok. Aku manggut saja. Tidak minta dianterin, tidak minta diajak. Aku sedang lelah waktu itu, baru pulang shift siang. Hari-hari di rumah baru berjalan dengan ritme yang berbeda dari sebelumnya. Di Cibubur, aku punya banyak alasan untuk keluar rumah. Warung Buningsih yang selalu ramai ngobrol, minimarket yang penjaganya sudah kenal wajahku, tukang sayur Pak Wanto yang sering kasih bonus wortel kalau beli banyak. Di sini, aku belum kenal siapapun. Lingkungannya rapi, tapi dingin dalam artian tidak ada basa-basi. Orang-orang keluar, masuk, tanpa saling lirik. Aku lebih banyak di dalam rumah di hari libur. Reza, sebaliknya, justru seperti orang yang sudah lama tinggal di sini. Dia tahu warung nasi mana yang enak, tahu bengkel mana yang tidak kemahalan, tahu jalur mana yang lebih cepat ke jalan besar. Semua itu muncul terlalu cepat untuk orang yang baru pindah. Aku ingat bertanya sekali lagi, enteng saja? Kamu cepat banget hafalnya ya, Za?
Dia jawab sambil scrolling ponsel. Yaitu, rajin jalan pagi. Jadi kelilingan sendiri. Masuk akal. Aku terima jawabannya. Tapi ada satu momen kecil yang tanpa sadar aku simpan di kepala. Jumat sore. Aku tidak kerja. Aku duduk di teras depan sambil baca. Jarang aku bisa nikmati sore seperti ini. Reza bilang mau ke kafe bentar. Ada laporan yang belum selesai. Dia berangkat jalan kaki, keluar gang, belok kanan ke arah jalan besar. Setengah jam kemudian, tanpa alasan jelas, aku buka ponsel dan iseng ketik, Kafe Sinara Kelapa II, di pencarian. Kafe itu muncul. Ada fotonya. Interior kecil tapi estetik, meja kayu, lampu kuning. Dan ada satu detail kecil yang langsung aku lihat. Di bagian foto profil karyawan yang di-tag seseorang di ulasan, ada nama yang familiar. Vina. Aku pernah dengar nama itu satu kali, beberapa minggu lalu. Waktu kami baru pindah, Reza sempat bilang santai, "Oh iya, ternyata ada teman lama yang kerja di kafe dekat sini." Aku tidak tanya lebih lanjut karena tidak merasa perlu. Sekarang nama itu muncul lagi. Aku tutup ponsel. Taruh di atas meja. Lanjut baca. Tapi halaman yang aku baca tidak masuk ke kepala. Memasuki minggu ketiga di rumah baru, aku mulai perhatikan pola. Bukan sesuatu yang besar. Bukan sesuatu yang langsung bisa aku tunjuk dan bilang, "Ini aneh." Lebih ke perasaan yang mengendap pelan. Seperti bau sesuatu yang belum bisa kamu identifikasi, tapi kamu tahu ada di sana. Reza jogging setiap pagi Senin, Rabu, Jumat. Selalu berangkat jam 6 kurang, selalu balik sekitar jam 7 lewat. Dan setiap kali dia pulang, aku perhatikan hal yang sama. Napasnya normal, wajahnya segar, sepatunya bersih. Bukan bersih karena dicuci, tapi bersih karena memang tidak terkena tanah atau aspal basah. Aku tahu seperti apa orang habis jogging 30 menit. Aku kerja di rumah sakit. Aku lihat pasien rehabilitasi. Aku lihat keluarga pasien yang jogging di taman RS setiap pagi. Ada keringat, ada napas yang sedikit beda, ada wajah yang membekas sedikit merah di pipi atau leher. Reza tidak punya itu semua. Tapi aku masih diam. Belum ada yang bisa aku jadikan dasar untuk bicara. Sabtu itu aku libur. Reza masuk kerja setengah hari. Dia pulang sekitar jam 2 siang, langsung mandi, lalu bilang mau ke kafe bentar. Ada teman kantor yang minta diajarin software baru, lebih enak ketemu di kafe daripada di kantor. Aku manggut. Dia pergi jam 2:30. Balik jam 8 malam. 5,5 jam untuk mengajari teman pakai software. Aku tidak bertanya apa-apa waktu dia pulang. Dia juga tidak cerita banyak. Langsung makan malam yang aku siapkan, lihat ponsel sebentar, lalu bilang ngantuk dan masuk kamar lebih awal dari biasanya. Malam itu aku duduk di ruang tamu sendiri cukup lama. Senin pagi berikutnya, aku shift siang, masuk jam 11. Jadi aku masih di rumah waktu Reza bersiap jogging. Aku pura-pura masih setengah tidur, tapi sebetulnya aku perhatikan dia dari balik pintu kamar yang tidak tertutup rapat. Reza ganti baju olahraga, pasang earphone, ambil kunci, lalu keluar. Aku tunggu 5 menit. Lalu aku berdiri ke jendela kamar yang menghadap ke arah gang depan. Dari sudut jendela itu, aku bisa lihat Reza berjalan ke ujung gang, lalu belok, tapi bukan ke kanan menuju taman kecil yang selama ini dia sebut sebagai jalur joggingnya. Dia belok kiri, ke arah jalan besar, ke arah yang berlawanan. Aku berdiri di jendela itu cukup lama, bahkan setelah sosoknya menghilang di tikungan. Siang itu sebelum berangkat kerja, aku buka Google Maps. Aku ketik alamat rumah kami, lalu aku geser peta pelan-pelan ke arah kiri, ke arah Reza tadi berjalan. Jalan besar, lurus, lalu ada kompleks apartemen di ujungnya. Aku zoom masuk. Nama kompleksnya, Apartemen Gria Permata. Aku tidak tahu siapa yang tinggal di sana. Tapi aku ingat nama Vina. Aku ingat Reza pernah bilang dia teman lama yang kerja di kafe dekat sini.
Dan sekarang aku lihat bahwa arah yang Reza tuju pagi itu bukan menuju taman, bukan menuju jalan yang melingkar, tapi menuju kompleks apartemen yang berjarak sekitar 10 menit jalan kaki dari rumah kami. Aku ukur jaraknya di peta. 900 meter. Jalan kaki santai, 10 menit. Aku tutup aplikasi. Masuk ke kamar, ganti baju kerja. Tanganku tidak gemetar. Tapi pikiranku tidak bisa berhenti menyusun ulang hal-hal kecil yang selama ini aku abaikan. Alasan pindah rumah yang tiba-tiba, keakraban Reza dengan area ini yang terlalu cepat, jogging tanpa keringat, kafe yang dikunjungi hampir setiap hari, nama Vina yang muncul 2 kali dari 2 arah berbeda. Sendiri-sendiri. Semuanya terdengar biasa. Tapi disusun bersamaan, polanya terlalu rapi untuk kebetulan. Di ojek menuju rumah sakit, aku lihat keluar jendela tanpa benar-benar melihat apa-apa. Ada satu pertanyaan yang terus berputar di kepala, yang belum berani aku jawab sendiri. Apakah Reza memilih rumah ini karena memang bagus, atau karena rumah ini adalah jarak yang paling nyaman antara dia dan seseorang yang tidak seharusnya ada? Aku belum tahu jawabannya. Tapi aku akan cari tahu. Rabu malam itu aku dapat jadwal shift malam, masuk jam 11, selesai jam 7 pagi. Shift malam di bangsal kami biasanya tidak terlalu berat kalau pasien sedang stabil. Tapi tetap butuh konsentrasi, tetap butuh kamu hadir penuh. Aku berangkat seperti biasa, pamit ke Reza yang sudah setengah mengantuk di sofa, dan naik ojek ke rumah sakit. Tengah malam berjalan normal. Aku keliling bangsal, catat observasi, bantu satu pasien yang butuh ganti infus sekitar jam 2. Sekitar jam 4 pagi, aku sempat duduk sebentar di Nurse Station sambil isi formulir. Lalu kepala ruanganku, Bu Siska, menghampiri dengan wajah sedikit tidak enak. Din, kamu bisa pulang lebih awal nggak? Aku angkat kepala. Kenapa, Bu? Tadi Rina konfirmasi bisa masuk. Suaminya udah nggak demam, anaknya bisa ditinggal. Jadi kamu bisa diganti dia dari jam 6. Daripada nunggu sampai jam 7. Pulang aja duluan, kamu udah dari jam 11. Aku lihat jam di dinding. 5:30 pagi. Tidak ada alasan untuk menolak. Aku memang sudah hampir 7 jam di sini. Dan kalau ada yang bisa gantikan, lebih baik pulang istirahat. Oke, Bu. Makasih. Aku selesaikan pencatatan, serah terima ke Rina yang datang tepat jam 6 kurang 10, lalu keluar dari rumah sakit sekitar jam 6 lewat 15 menit. Di luar, udara masih dingin. Langit sudah terang tapi matahari belum sepenuhnya naik. Aku pesan ojek online, estimasi 7 menit. Di perjalanan pulang, aku tidak mikir apa-apa yang berat. Aku lelah, ingin mandi, lalu tidur. Itu saja. Ojek menurunkan aku di ujung jalan masuk ke gang rumah kami. Aku turun, bayar, lalu jalan masuk ke gang sambil pegang tali tas di bahu. Dari ujung gang, aku bisa lihat ujung jalan yang lain, jalan yang tembus ke arah jalan besar, dan dari sana ke arah apartemen Gria Permata. Dan disitulah aku lihat Reza. Dia berjalan dari arah sana. Pakai celana olahraga abu-abu dan kaos putih lengan pendek. Earphone di telinga, tangan pegang ponsel. Jalannya santai, tidak tergesa. Seperti orang yang habis jalan pagi yang menyenangkan. Jam di ponselku, pukul 6.47. Aku berhenti. Reza belum lihat aku. Dia berjalan dengan kepala sedikit menunduk ke arah ponselnya. Jarak kami mungkin 40 meter. Aku mundur 1 langkah ke belakang, kebayangan pagar rumah tetangga yang masih tutup, dan aku diam di sana. Reza terus berjalan masuk ke gang, lalu membelok ke arah pintu samping rumah kami. Aku dengar suara kunci, lalu suara pintu samping yang khas, sedikit berdecit di bagian bawah. Dia masuk. Aku berdiri di luar gang itu mungkin 3 menit penuh. Pikiranku mencoba menyusun penjelasan yang masuk akal. Mungkin dia memang jogging ke arah sana. Mungkin dia hanya jalan memutar. Mungkin ada warung di sana yang dia tuju untuk beli sesuatu.
Tapi aku ingat peta yang aku buka beberapa hari lalu. Arah itu bukan jalur jogging yang memutar. Tidak ada taman, tidak ada jalur khusus. Yang ada di ujung arah itu hanya jalan besar, dan sebelum jalan besar, apartemen Gria Permata. Dan sepatunya. Aku perhatikan waktu dia berjalan masuk tadi. Sepatunya bersih. Putih bersih. Tidak ada bekas tanah, tidak ada noda aspal basah pagi hari. Rambut di keningnya tidak basah. Wajahnya segar, bahkan seperti baru cuci muka. Orang yang baru jogging 30-40 menit tidak terlihat seperti itu. Aku akhirnya melangkah masuk ke gang, pelan. Masuk lewat pintu depan, buka dengan kunci sendiri. Di dalam, Reza sudah duduk di dapur dengan segelas air di tangan. Waktu lihat aku, ekspresinya berubah sedetik, kaget, tapi langsung ditutupi dengan senyum. Pulang cepat? Biasanya jam 7. Ada yang gantiin, jawabku datar. Kamu baru pulang jogging? Iya, tadi agak jauh sedikit. Coba jalur baru. Aku manggut. Taruh tas di kursi. Masuk kamar. Dari balik pintu kamar yang aku tutup pelan, aku dengar Reza menyalakan keran di dapur, cuci gelas, mungkin, atau isi ulang air. Aku duduk di tepi tempat tidur. Jalur baru. Dari arah apartemen Gria Permata. Jam 6.47 pagi. Sepatu bersih, rambut rapi, wajah segar. Aku tidak tidur siang itu. Aku tidak konfrontasi Reza hari itu. Bukan karena takut. Bukan karena tidak yakin, tapi karena aku tahu satu hal dari bertahun-tahun kerja di lingkungan yang butuh ketelitian. Jangan bergerak sebelum datamu cukup. Perasaan bukan bukti. Kecurigaan bukan jawaban. Yang aku punya sekarang baru satu momen. Reza berjalan dari arah yang salah, dengan penampilan yang tidak cocok dengan ceritanya. Itu belum cukup. Jadi aku diam. Dan aku mulai menyusun. Hari pertama setelah kejadian itu, aku buka kembali Google Maps dengan lebih teliti. Aku tandai 3 titik. Titik pertama, rumah kami. Titik kedua, Cafe Sinara, tempat Reza hampir setiap hari nongkrong dengan alasan kerja. Titik ketiga, apartemen Gria Permata, arah yang dituju Reza pagi itu. Hasilnya membentuk segitiga kecil yang sangat efisien. Dari rumah ke apartemen, 900 meter, 10 menit jalan kaki. Dari apartemen ke Cafe Sinara, 700 meter, 8 menit jalan kaki. Dari Cafe Sinara kembali ke rumah, 1,2 kilometer, 12 menit jalan kaki. 3 titik. Semua dalam radius yang sangat nyaman untuk ditempuh tanpa kendaraan. Aku screenshot peta itu dan simpan di folder tersendiri di ponselku. Folder yang aku beri nama, catatan belanja, supaya tidak mencolok kalau tidak sengaja terbuka. Hari kedua, aku cari nama Vina. Aku kembali ke ulasan Cafe Sinara yang pernah aku temukan sebelumnya. Di sana ada beberapa foto yang di-tag oleh pengunjung. Interior kafe, minuman, dan satu foto kasir yang di-tag dengan nama akun. Aku klik akun itu. Profil Instagram terbuka. Nama di bio, Vina Aurelia. Foto profil perempuan usia sekitar 27 atau 28 tahun, rambut sebahu, senyum lebar ke kamera. Di sorotan profil ada label, tempat tinggal. Dan di dalamnya ada satu foto dari sudut jendela apartemen dengan pemandangan lampu kota malam hari, dan di captionnya tertulis, Home Sweet Home, Gria Permata LT. 3. Lantai 3. Apartemen Gria Permata. Aku tutup aplikasi. Taruh ponsel di atas meja. Duduk diam sebentar. Jadi ini orangnya? Malam itu Reza pulang dari kantor seperti biasa. Bawa nasi bungkus 2, katanya tadi lewat warung Padang yang aku suka. Kami makan bersama di meja dapur, ngobrol soal hal-hal kecil. Dia cerita ada proyek baru yang kemungkinan bikin dia harus beberapa kali survei lapangan bulan depan. Aku dengarkan. Aku jawab seperlunya. Aku pastikan wajahku tidak menunjukkan apa-apa.
Reza tidak tahu bahwa sore itu aku sudah tahu nama lengkap perempuan yang tinggal 900 meter dari rumah kami. Kamis pagi, aku libur. Reza tidak jogging hari itu. Dia bilang agak pegal, mau istirahat. Jadi dia di rumah sampai berangkat kerja jam 8. Setelah dia pergi, aku duduk di meja dapur dengan secangkir teh dan satu lembar kertas kosong. Aku tulis ulang semua yang sudah aku kumpulkan secara berurutan. Februari akhir, Reza pertama kali minta pindah rumah, tanpa alasan kuat. Maret, survei rumah baru, Reza terlalu hafal area padahal baru pertama ke sana. April awal, kontrak ditandatangani, deposit 30 juta keluar. April pertengahan, pindah ke rumah baru di Kelapa II. Minggu kedua, Reza mulai jogging pagi rutin, mulai sering ke kafe Sinara. Minggu ketiga, aku lihat Reza pergi ke arah berlawanan dari taman, menuju jalan besar. Rabu pagi kemarin, aku lihat sendiri Reza berjalan pulang dari arah apartemen Gria Permata jam 6.47 pagi, penampilan tidak cocok dengan cerita jogging. Aku baca ulang dari atas. Polanya jelas. Terlalu jelas. Reza tidak memilih rumah ini karena lingkungannya lebih bagus, atau karena harganya masuk akal. Dia memilih rumah ini karena jaraknya, 900 meter dari tempat tinggal Vina. Jarak yang bisa ditempuh jalan kaki. Jarak yang tidak perlu kendaraan, tidak ada rekam jejak bensin atau parkir, tidak ada yang bisa dilacak. Deposit 30 juta. Kontrak 2 tahun. Semuanya dibangun di atas alasan yang tidak pernah ada. Tapi aku masih butuh satu hal. Foto Reza keluar dari apartemen itu langsung, bukan hanya berjalan dari arahnya. Satu kejadian bisa dijelaskan. 2 kali bisa dibilang kebetulan. Tapi kalau aku bisa dokumentasikan dia keluar langsung dari pintu gedung Gria Permata, tidak ada yang bisa dia bantah. Aku lipat kertas itu, masukkan ke dalam buku catatan lama yang sudah tidak aku pakai, dan taruh di paling bawah laci meja dapur. Sabtu lusa, aku tidak kerja. Dan Reza sudah bilang dia akan jogging pagi. Jumat malam aku tidak banyak bicara. Reza seperti biasa, makan malam, lihat ponsel, nonton sebentar, lalu tidur lebih awal dari biasanya. Aku duduk di ruang tamu sampai hampir jam 11, pura-pura baca artikel di ponsel. Sebetulnya aku hanya memastikan alarm yang aku pasang tidak berbunyi keras dan membangunkan Reza. Alarm pertama, jam 5 pagi. Untuk aku bangun. Alarm kedua, jam 5.45. Pengingat bergerak. Aku taruh ponsel di mode getar, pasang di bawah bantal, dan akhirnya tidur. Jam 5 pagi, aku bangun sebelum alarm sempat getar penuh. Reza masih tidur. Napasnya teratur, punggungnya membelakangi aku. Aku turun dari tempat tidur pelan-pelan, ambil baju yang sudah aku siapkan semalam di rak paling bawah, celana gelap, kaos polos, jaket tipis abu-abu. Bukan pakaian yang mencolok. Aku tidak mandi, tidak masak, tidak buat suara apapun. Jam 5.20, aku sudah keluar dari pintu depan dengan kunci yang aku pegang erat supaya tidak berbunyi. Ada warung kopi kecil di perempatan sebelum jalan besar, warung yang buka dari subuh, biasa melayani tukang ojek dan pekerja shift pagi. Aku pernah lewat sana beberapa kali tapi tidak pernah masuk. Pagi itu aku masuk, pesan teh panas, dan duduk di kursi pojok dekat jendela yang menghadap ke arah jalan. Dari posisi itu, aku bisa lihat mulut gang menuju kompleks apartemen Gria Permata yang berjarak sekitar 100 meter. Cukup dekat untuk lihat orang keluar. Cukup jauh untuk tidak mencolok. Aku pakai topi dan masker. Bukan berlebihan, pagi hari seperti ini banyak orang pakai masker. Apalagi udaranya masih dingin. Aku pesan teh, duduk, dan tunggu. Jam 6:10, tidak ada yang keluar dari arah apartemen selain satu bapak tua yang bawa kantong belanja dan 2 orang berseragam kerja yang sepertinya mau naik ojek. Aku masih duduk. Teh sudah hampir habis. Aku pesan gorengan supaya tidak terlihat aneh duduk terlalu lama. Jam 6:08,
Aku lihat sosok yang aku tunggu. Reza keluar dari pintu samping gedung Gria Permata. Pintu yang langsung menghadap ke jalan kecil menuju arah rumah kami, bukan pintu lobi utama yang menghadap ke jalan besar. Dia pakai celana olahraga hitam dan kaos biru lengan panjang. Earphone di telinga. Jalan santai. Aku tidak bergerak. Aku ambil ponsel, buka kamera, zoom perlahan. Tangan aku jaga supaya tidak goyang. Foto pertama, Reza masih di depan pintu samping gedung, tangan kanan pegang handle pintu dari dalam, setengah badan sudah keluar. Foto kedua, dia sudah sepenuhnya di luar, berdiri sebentar lihat ponsel. Foto ketiga, dia mulai berjalan ke arah gang, membelakangi kamera. 3 foto. Semua jelas. Semua dari sudut yang cukup untuk lihat latar belakang gedung dan papan nama Gria Permata yang terpasang di dinding luar. Aku taruh ponsel di atas meja. Tarik napas pelan. Tidak ada getaran dramatis. Tidak ada air mata tiba-tiba. Yang aku rasakan justru sesuatu yang aneh. Semacam ketenangan dingin, seperti ketika kamu sudah lama curiga sesuatu dan akhirnya kamu lihat konfirmasinya dengan mata sendiri. Tidak lagi mengambang. Tidak lagi bisa dibantah. Aku tunggu sampai yakin Reza sudah masuk ke gang dan tidak bisa lihat aku dari arah manapun. Baru aku berdiri, bayar, dan keluar dari warung dari pintu yang berbeda. Aku pulang lewat jalan memutar, gang belakang yang lebih panjang tapi tidak mungkin bertemu Reza. Aku sampai di rumah sekitar jam 6.20. Pintu depan aku buka pelan. Dari dalam terdengar suara keran kamar mandi. Reza sudah di dalam, mandi setelah jogging. Aku masuk, taruh topi dan jaket di laci kamar, ganti baju, dan berbaring di tempat tidur seolah baru bangun. 5 menit kemudian Reza keluar dari kamar mandi dengan handuk di bahu. Lihat aku, senyum kecil. Udah bangun? Tadi aku jogging bentar. Iya, aku dengar kamu keluar tadi, jawabku datar. Gimana? Enak. Lumayan. Udara pagi sini emang beda. Aku manggut. Tutup mata seolah mau tidur lagi. Reza tidak tahu bahwa 3 foto di ponselku sudah tersimpan rapi, sudah aku backup ke cloud, dan sudah aku kirim ke email pribadi yang dia tidak tahu ada. Hari ini bukan harinya, tapi harinya akan datang. Minggu pagi itu Reza pergi ke rumah temannya. Ada yang punya acara syukuran, katanya. Berangkat jam 9, bilang mungkin baru pulang sore. Aku antar dia sampai pintu depan, bilang hati-hati, lalu tutup pintu. Aku punya waktu seharian. Aku mulai dari dapur. Ambil buku catatan lama dari laci paling bawah, buka halaman yang berisi tulisan tangan yang aku susun beberapa hari lalu. Aku baca ulang dari atas, kronologi yang aku catat sejak Februari, dari pertama kali Reza ngotot pindah sampai foto pagi kemarin. Lalu aku ambil laptop, buka dokumen kosong, dan mulai ketik ulang semuanya dengan lebih rapi. Bukan karena aku mau lapor polisi. Bukan karena aku butuh pengacara hari ini. Tapi karena aku tahu, ketika seseorang sudah siap berbohong selama berbulan-bulan, dia juga sudah siap punya banyak versi cerita. Dan aku tidak mau masuk ke ruangan itu dengan tangan kosong. Dokumen pertama yang aku buat, timeline. Aku susun per tanggal, per kejadian, dengan keterangan singkat di setiap baris. Tidak ada kata-kata emosional, tidak ada penilaian, hanya fakta dan waktu. Kapan Reza pertama sebut ide pindah rumah? Kapan survei dilakukan? Kapan kontrak ditandatangani dan berapa nominalnya? Kapan rutinitas jogging dimulai? Tanggal-tanggal Reza pergi ke kafe Sinara yang aku ingat. Rabu pagi ketika aku pulang shift lebih awal dan lihat dia berjalan dari arah yang salah. Dan Sabtu kemarin, jam, lokasi, dan 3 foto yang sudah aku backup. Dokumen itu aku simpan dengan nama file yang tidak mencolok. Aku print 2 lembar di printer kecil yang kami punya untuk keperluan kerja. Dokumen kedua, peta. Aku buka Google Maps di laptop, atur tampilan ke mode satelit supaya jalan dan gedung terlihat jelas. Aku tandai 3 titik dengan pin berbeda,
Rumah kami dengan pin merah, apartemen Gria Permata dengan pin biru, Cafe Sinara dengan pin kuning. Lalu aku screenshot, masukkan ke dokumen Word, tambahkan keterangan jarak di bawah masing-masing garis yang menghubungkan 3 titik itu. Rumah ke apartemen, 900 meter, 10 menit jalan kaki. Apartemen ke kafe, 700 meter, 8 menit. Kafe ke rumah, 1,2 kilometer, 12 menit. Segitiga kecil yang sangat efisien. Aku print 1 lembar ukuran penuh. Hasilnya cukup jelas, siapapun yang lihat langsung paham bahwa 3 titik ini bukan kebetulan berdekatan. Terakhir, foto. Aku colok ponsel ke laptop, pindahkan 3 foto dari Sabtu pagi ke folder baru. Aku zoom satu persatu untuk pastikan kualitasnya cukup jelas untuk lihat wajah Reza, cukup jelas untuk lihat pintu samping gedung, cukup jelas untuk lihat papan nama Gria Permata di dinding latar belakang. Aku print ketiganya dalam 1 halaman, ukuran yang cukup besar untuk dilihat tanpa perlu zoom. Semua dokumen aku susun berurutan, timeline di paling atas, peta di tengah, foto di paling bawah, lalu masukkan ke map plastik bening yang aku ambil dari laci meja kerja. Map itu aku taruh di dalam tas kerja lama yang sudah tidak aku pakai, dan aku gantung di balik pintu dapur. Mudah dijangkau besok pagi tanpa perlu masuk ke kamar. Jam 12 siang, aku duduk di meja dapur dengan segelas air putih. Ruangan itu sepi. Hanya suara kipas angin dari kamar dan sesekali suara motor yang lewat di luar. Aku lihat sekeliling, dapur yang lega, jendela samping yang kata Reza jadi salah satu alasan dia suka rumah ini, cat dinding yang masih baru. 30 juta deposit. Kontrak 2 tahun. Dan ini semua dibangun bukan untuk kami, tapi untuk kenyamanan dia. Aku tidak marah dalam arti meledak-ledak. Yang aku rasakan lebih ke sesuatu yang berat dan datar, seperti lelah yang sudah terlalu lama ditahan. 5 tahun pernikahan, dan ternyata ada bagian dari hidupnya yang dia bangun dengan sangat sadar untuk disembunyikan dari aku. Bukan kecelakaan. Bukan kesalahan sesaat. Ini direncanakan. Sore itu sebelum Reza pulang, aku masak nasi dan sayur asem, masakan yang dia suka. Aku siapkan meja makan seperti biasa. Ketika dia masuk jam 5 lewat dan bilang acaranya seru, aku senyum dan bilang bagus. Kami makan malam bersama. Ngobrol hal-hal kecil. Reza cerita soal teman lamanya yang sekarang sudah punya anak 2. Aku dengarkan. Aku jawab. Aku pastikan malam itu terasa normal. Tapi di dalam kepala, aku sudah tahu kapan waktunya. Besok Senin aku masuk shift siang. Selasa aku libur. Reza biasanya di rumah sampai jam 8 sebelum berangkat kerja. Selasa pagi, map plastik itu akan keluar dari balik pintu dapur. Senin aku kerja shift siang. Berangkat jam 10, pulang jam 7 malam. Sepanjang hari itu aku kerja seperti biasa. Keliling bangsal, catat observasi, bantu dokter visite siang. Tidak ada yang tahu apa yang sedang aku bawa pulang ke kepala setiap kali aku punya jeda 2 menit di Nurse Station. Rekan-rekanku lihat Dina yang sama seperti hari-hari sebelumnya. Sedikit pendiam, tapi itu memang sudah sifatku. Malam Senin, aku dan Reza makan malam seperti biasa. Dia cerita ada meeting lapangan yang kemungkinan molor sampai sore. Aku manggut, bilang oke. Kami cuci piring bergantian, lalu masing-masing masuk ke urusan sendiri. Sebelum tidur, aku periksa 1 kali lagi tas kerja lama yang tergantung di balik pintu dapur. Map plastik masih di sana, rapi seperti aku tinggalkan kemarin. Aku tutup pintu dapur, matikan lampu. Tidurku malam itu lebih tenang dari yang aku kira. Selasa pagi, aku bangun jam 6 kurang seperempat. Reza masih tidur. Aku ke dapur, masak air, buat teh. Aku duduk di kursi dapur dengan teh panas di tangan dan lihat keluar jendela samping. Langit masih abu-abu muda, belum sepenuhnya terang. Jam 6:20, Reza muncul dari kamar. Rambut masih berantakan, pakai kaos rumah. Kamu nggak kerja hari ini? Tanyanya sambil buka kulkas.
Libur. Oh. Dia ambil air minum, teguk langsung dari botol. Aku sarapan dulu ya, terus berangkat sekitar jam 8. Oke, jawabku. Duduk dulu. Aku mau ngomong sesuatu. Reza tutup kulkas, lihat aku sebentar. Ekspresinya biasa, tidak curiga, tidak waspada. Dia tarik kursi dan duduk di seberangku. Aku berdiri, ambil tas kerja lama dari gantungan di balik pintu dapur, dan keluarkan map plastik bening itu. Aku taruh di atas meja di depan Reza. Dia lihat map itu. Lihat aku. Lalu lihat map lagi. Apa ini? Aku tidak jawab dulu. Aku buka map itu, keluarkan isinya satu persatu, dan susun di atas meja dengan rapi. Pertama, lembar timeline. 2 halaman, ketikan rapi, pertanggal perkejadian dari Februari sampai minggu lalu. Kedua, lembar peta. 3 titik, 3 warna pin, jarak tertulis jelas di bawah setiap garis penghubung. Segitiga kecil dengan nama-nama yang tidak bisa dia pura-pura tidak kenal. Ketiga, 1 lembar berisi 3 foto. Reza keluar dari pintu samping apartemen Gria Permata. Sabtu pagi, jam 6:08. Papan nama gedung terbaca jelas di latar belakang. Aku duduk kembali. Lipat tangan di atas meja. Reza tidak langsung bicara. Dia lihat lembar foto itu paling lama. Aku perhatikan rahangnya sedikit mengencang. Jarinya menyentuh tepi kertas tapi tidak mengangkatnya. Lalu dia lihat aku. Din, jangan bilang itu bukan kamu. Kataku pelan. Bukan keras, bukan gemetar. Hanya datar. Dan jangan bilang kamu lagi jogging lewat sana kebetulan. Pintu samping itu pintu yang langsung dari lift ke jalan. Orang yang jogging gak keluar dari sana. Reza diam. Deposit 30 juta. Lanjutku. Kontrak 2 tahun. Kamu minta pindah ke sini karena jaraknya 900 meter dari apartemennya. Supaya bisa jalan kaki. Supaya tidak ada jejak apapun. Suaranya keluar akhirnya. Pelan, hampir tidak kedengaran. Aku minta maaf. 3 kata. Setelah semua yang dia susun selama berbulan-bulan, yang keluar hanya 3 kata. Aku tidak menangis. Aku sudah selesai menangis. Beberapa malam lalu, di kamar mandi, dengan keran air dinyalakan supaya tidak terdengar. Malam itu aku keluarkan semuanya. Dan setelah itu aku memutuskan bahwa ketika momen ini tiba, aku tidak akan masuk ke dalamnya dengan mata bengkak. Sudah berapa lama? Tanyaku. Reza tidak langsung jawab. Tangannya menutup wajah sebentar, lalu turun. 1 tahun lebih. 1 tahun lebih. Artinya jauh sebelum dia ngotot pindah rumah. Artinya rumah ini bukan awal dari semuanya. Rumah ini hanya kelanjutan dari sesuatu yang sudah berjalan lama, yang aku tidak tahu sama sekali. Aku angguk pelan. Berdiri. Aku minta waktu kamu hari ini di rumah, kataku. Aku yang pergi dulu. Pergi kemana? Ke Reni. Sahabatku sejak kuliah, yang tinggal di Depok. Yang sudah aku hubungi kemarin malam dan sudah bilang oke tanpa tanya banyak. Reza berdiri juga. Din, kita bisa bicara dulu. Kita baru saja bicara. Aku lihat matanya sebentar. Dan kamu sudah jawab semua yang perlu aku tahu. Aku masuk kamar. Koper kecil sudah setengah siap sejak kemarin malam. Beberapa baju, perlengkapan mandi, dokumen penting yang aku simpan di pouch kecil. Aku tambahkan beberapa lembar pakaian lagi, tutup resleting, dan keluarkan koper itu ke ruang tamu. Reza berdiri di dekat pintu dapur. Dia tidak menghalangi. Dia hanya berdiri di sana dengan wajah yang tidak lagi bisa aku baca. Aku ambil tas, ambil kunci, dan buka pintu depan. Udara pagi masuk, sejuk, sedikit lembab, bau tanah basah setelah semalam hujan ringan. Aku melangkah keluar tanpa menoleh. Pintu aku tutup di belakangku. Rumah itu, rumah yang dibayar mahal, dikontrak 2 tahun,
Dipilih bukan untuk kami. Aku tinggalkan dengan langkah yang tidak tergesa. Ojek sudah aku pesan dari tadi. 2 menit lagi tiba. Aku berdiri di depan gang, koper di samping, tas di bahu, dan untuk pertama kalinya dalam beberapa minggu terakhir, dadaku terasa lebih ringan. Kadang pengkhianatan tidak datang dengan suara keras. Ia datang pelan, dalam bentuk ajakan pindah rumah, rutinitas jogging pagi, dan secangkir kopi di kafe yang ternyata bukan sekadar tempat kerja. Yang bisa kita pelajari dari cerita Dina, ketenangan bukan berarti lemah. Kadang diam adalah cara paling kuat untuk mengumpulkan kebenaran, sebelum akhirnya melangkah pergi dengan kepala tegak. Cerita ini sepenuhnya fiktif, dibuat sebagai hiburan dan dihadirkan senatural mungkin agar hikmahnya bisa kita ambil bersama. Semua nama, karakter, dan kejadian dalam cerita ini tidak ada hubungannya dengan kehidupan nyata siapapun. Terima kasih sudah menemani Riani sampai akhir cerita ini. Kalau cerita ini menyentuh hati kalian, tinggalkan komentar di bawah ya. Riani senang sekali membaca cerita dari kalian. Jangan lupa like dan subscribe supaya kalian tidak ketinggalan cerita-cerita berikutnya. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.